Assalamualaikum teman-teman. Saya akan membaca nyaring sebuah buku tentang keong mas nenek yang ditulis oleh Ana Farida. Hari ini nenek mendapat keong. Ayam penasaran. Apa yang nenek bawa? Tiba-tiba seorang putri keluar dari dalam cangkang keong mas. Wah, putri terbebas. Ia terkejut berada di rumah yang sangat berantakan. Putri pun melihat seorang nenek tidur kelelahan. Ia ingin membantunya. Pagi menjelang, Putri berubah kembali menjadi keong mas. Nenek terbangun. Ia kaget saat melihat rumahnya menjadi sangat rapi. Saat malam tiba, nenek sengaja tidak tidur. Ia ingin tahu siapa yang membersihkan rumah. Oh, Putri ketahuan sedang membersihkan rumah. Putri pun bercerita tentang dirinya kepada nenek. Suatu hari, Putri melempar keong. Rupanya, itu keong jelmaan penyihir. Si penyihir marah. Putri pun disihir menjadi keong mas. Dia dapat bebas dari sihir itu jika mendengar suara gamelan. Keesokan harinya, nenek pergi ke istana. Nenek menceritakan kisah Putri. Gamelan pun ditabuh. Putri terbebas dari sihir selamanya. Putri dan pangeran bertemu kembali. Putri sangat berterima kasih kepada nenek. Ia mengajak nenek tinggal di istana. Baiklah teman-teman, itulah isi cerita yang saya baca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Saya akan membaca nyaring buku tentang Cepatlah Belo yang ditulis oleh Jackson. Belo dan teman-temannya asyik bermain. Para pemburu datang, ingin menangkap mereka. Belo, terbanglah lebih cepat. Kita harus bersembunyi ke hutan barat. Cepatlah Belo, para pemburu terus mengejar kita. Ayo berangkat. Wah, kupu-kupu merah, sungguh cantik. Hai teman-teman, lihat ada kupu-kupu berwarna-warni. Belo tertinggal. Wah, semuanya pergi. Belo bisa bebas bermain. Belo senang sekali. Belo kesepian. Ia ingin bermain bersama teman-teman. Bosan. Belo harus mengejar mereka. Hei, ada kupu-kupu berwarna putih seperti Belo. Tidak, Belo harus mengejar teman-teman. Berangkat. Wah, ada capung. Tidak, Belo harus pergi. Hah? Apa itu? Ternyata kunang-kunang. Cahayanya indah sekali. Aduh, silau. Belo terbang lebih cepat. Dia tidak ingin ditangkap pemburu. Makan dengan cepat. Minum lebih cepat. Glek, glek, glek. Terbang lebih cepat lagi. Hei, itu kan Belo. Belo senang bisa bertemu teman-temannya. Sekarang Belo tidak sendiri lagi. Sekian buku yang saya bacakan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Saya akan membaca nyaring sebuah buku tentang paru-paru dunia yang ditulis oleh Nindya Maya. Hai teman-teman, ayo kita bermain keluar. Pernahkah kamu berada di bawah pohon beringin? Bagaimana rasanya? Menikmati terpaan udara sejuk, melihat burung serangga dan hewan lainnya, merasakan hangat sinar matahari, menghirup udara yang segar. Manusia membutuhkan paru-paru untuk hidup. Paru-paru mengolah udara yang kita hirup. Di paru-paru terjadi pertukaran oksigen masuk ke dalam tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida. Paru-paru dalam
tubuh seperti pohon bagi kehidupan kita. Pepohonan dan Pepohonan tumbuhan dan berkembang dengan membuat makanan melalui proses fotosintesis. Di daun menyerap sinar matahari, air, dan karbon dioksida. Dalam proses ini, pohon menghasilkan oksigen. Setiap orang membutuhkan oksigen untuk hidup. Dunia membutuhkan pohon untuk dapat menghasilkan oksigen. Proses fotosintesis membutuhkan sinar matahari, air, dan karbon dioksida untuk membuat makanan bagi tumbuhan. Proses ini dapat mengurangi jumlah karbon dioksida di udara, itulah yang menyebabkan udara memiliki banyak oksigen. Pohon memiliki peran yang sangat penting. Pohon membuat udara yang kita hirup terasa segar. Pohon menghasilkan buah dan bahan makanan. Pohon merupakan tempat tinggal banyak hewan, seperti kupu-kupu, burung, orangutan, dan hewan lainnya. Pohon menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Untuk tumbuh, air hujan yang jatuh dapat diserap oleh pohon. Penyerapan air hujan ke dalam tanah juga membantu menghasilkan air bersih. Area yang luas dengan banyak pepohonan disebut hutan. Indonesia adalah negara yang memiliki banyak hutan. Indonesia memiliki kawasan hutan hujan tropis terluas ketiga di dunia. Hutan ini terletak di sepanjang garis khatulistiwa. Daerah ini memiliki suhu yang hangat karena disinari oleh matahari sepanjang tahun. Hutan hujan tropis hanya menutupi 6% luas daratan di bumi. Walau begitu, hutan menghasilkan 40% oksigen bagi bumi, mendukung kehidupan sebagian besar tumbuhan dan hewan yang ada di bumi. Ada beberapa tipe hutan di Indonesia. Hutan hujan tropis memiliki curah hujan yang tinggi dan tanah yang subur. Pohon-pohon di sana memiliki batang yang tinggi dan daun yang banyak. Hutan bakau terletak di wilayah pesisir. Hutan ini adalah habitat alami bagi ikan, udang, dan burung laut. Hutan sabana merupakan padang rumput yang dikelilingi pepohonan dan semak belukar. Hanya ada beberapa pohon besar, curah hujan sangat jarang, dan suhunya sangat tinggi. Hutan rawa selalu tertutup air yang membentuk rawa. Tumbuhan di sini memiliki akar yang kecil dan dapat beradaptasi untuk hidup di bawah air. Masyarakat Dayak Iban Sungai Utik menyebut hutan sebagai rumah mereka. Mereka menganggap hutan dan tanah itu seperti sungai yang mengalir itu ibarat darah yang sangat penting bagi manusia. Sungai menyediakan air bersih yang dibutuhkan untuk kehidupan. Masyarakat Dayak Iban menebang pohon yang hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Salah satu peraturannya adalah orang yang menebang satu pohon harus menanam 2 pohon lagi. Beberapa pihak luar mencoba memberi uang untuk menebang pohon. Namun, masyarakat Dayak Iban menolak. Mereka mendapatkan penghargaan karena telah gigih dalam melestarikan hutan. Mereka melakukan perlindungan hutan bukan untuk mendapatkan penghargaan. Mereka melakukannya karena itulah yang nenek moyang mereka lakukan bagi mereka. Melindungi hutan berarti melindungi kehidupan. Deforestasi adalah penebangan pohon dalam jumlah besar. Jika itu terjadi, kita akan kehilangan penghasil oksigen. Apabila pohon ditebang, hewan-hewan akan kehilangan tempat tinggal. Jika tidak punya tempat tinggal, mereka akan punah. Deforestasi juga mengganggu siklus air bersih. Apabila tidak ada pohon, kita bisa kekurangan air bersih. Deforestasi merupakan penyebab utama terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim. Apa itu perubahan iklim? Ayo kita cari tahu. Iklim
di bumi selalu berubah. Ulah manusia telah menyebabkan kenaikan suhu global semakin cepat. Inilah yang disebut perubahan iklim. Manusia telah membakar bahan bakar fosil selama 100 tahun. Ini menghasil gas karbon dioksida di udara. Penebangan hutan menyebabkan kadar karbon dioksida meningkatkan sehingga membuat udara semakin panas. Udara panas terperangkap di dalam atmosfer bumi akan menyebabkan pemanasan global. Kenaikan suhu atau pemanasan global memengaruhi cuaca di seluruh dunia. Banyak tumbuhan dan hewan dan manusia yang terdampak langsung karena perubahan cuaca ini. Perubahan iklim memengaruhi negara-negara di seluruh dunia. Dengan suhu yang lebih panas, udara yang segar dan bersih akan lebih sulit ditemukan. Bisakah kalian membayangkan jika tidak ada udara segar? Akibat penebangan pohon di daerah hutan hujan tropis, burung enggang kehilangan tempat tinggal dan tidak dapat menemukan makanan. Saat ini, keberadaan sedang terancam. Kita membutuhkan solusi terbaik mengatasi perubahan iklim ini antara menghentikan deforestasi, mulai menanam dan merawat pohon. Orang hutan hidup di daerah hutan hujan tropis. Keberadaan orang hutan disebut hutan, menandakan di hutan tersebut memiliki kondisi yang baik dan subur. Deforestasi dan perubahan iklim mengancam habitat mereka. Saat ini orang hutan terancam punah. Apa yang bisa kita lakukan? Menanam pohon bisa dilakukan siapa saja. Menanam pohon sangat menyenangkan dan membuat udara terasa segar. Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari alam. Alam menyediakan semua kebutuhan manusia seperti paru-paru di tubuh kita. Pohon adalah paru-paru bagi dunia. Pohon adalah kunci kehidupan. Demikian teman-teman isi buku yang saya telah baca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.